Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wendy Ulansari. Saya dari mahasiswa bioteknologi Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya pilih, yaitu berjudul Expression of Pseudomonas aeruginosa Targeted Antimicrobial Type T9W in Bacillus subtilis using a maltose inducible factor. Jurnal yang telah saya pilih ini berasal dari proses biochemistry. Profil dari jurnalnya. Yang pertama itu T9W ini merupakan varian dari PIG myeloid antimikroba peptide 36 atau TMAP6 yang efisien dan spesifik aktivitasnya dalam melawan Pseudomonas aeruginosa. Peptide antimikroba ini atau bisa disebut AMP dianggap sebagai salah satu alternatif yang sangat menguntungkan untuk antibiotik karena memiliki keunikan dan pada mekanismenya. Escherichia coli atau E. coli ini merupakan mikroorganisme yang paling umum digunakan untuk ekspresi protein heterolog, tetapi memiliki beberapa kekurangan, termasuk pembentukan tubuh inkubi dan produk endokrin yang menyebabkan untuk penggunaan yang tidak aman. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menetapkan cara yang hemat biaya untuk memproduksi peptida antimikroba T9W bertarget pada Pseudomonas aeruginosa dengan menggunakan promotor yang dapat diinduksi oleh maltosa dalam Bacillus subtilis WB800N. Nah, kemudian material dan metode yang digunakan yaitu yang pertama, bahan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan bakteri Bacillus subtilis WB800N, yaitu digunakan sebagai strain untuk host ekspresi pada protein dan menggunakan plasmid PGJ 148 yang digunakan sebagai sekresi protein. Metode yang akan yang pertama yaitu konstruksi plasmid rekombinan transformasi. W9 ini kemudian pertama-tama disintesis dan dimasukkan ke dalam plasmid PuC57 dan T9W. Kemudian plasmid PuC57 dan T9W ini didestruksi dengan EcoRA1 dan BAM-H1. Kemudian DNA ini dicerna dan disepulkan ke EcoRA1 dan BAM-H1 pada PGJ 148. Kemudian transforman ini dipilih berdasarkan pertumbuhan pada pelat kaldu atau LB. Rekombinan plasmid pada PGJ 148 dan sumo TW19 ini diidentifikasi dengan analisis sequencing DNA. Kemudian yang kedua ada ekspresi protein fusi pada Bacillus subtilis. Transforman positif diinokulasikan ke dalam media LB, kemudian maltosa sebanyak 1%, 3%, 5%, 7%, dan 9% ditambahkan ke kultur dan diikuti dengan inkubasi dalam suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan rotasi sebanyak 200 rpm. Setelah dikultur selama 24 jam, supernatan dengan kemudian kultur ini dipindahkan ke plat mikrofilter dengan pengenceran sebanyak 1:1000. Kemudian sampel kultur yang ditransfer diukur pada waktu 3 jam, 6 jam, 9 jam, dan 12 jam. Kemudian yaitu tahap Western blot. Supernatan yang dipekatkan dengan dilovisasi dan dicampur dengan
buffer, kemudian direbus selama 10 menit. 40 sampel mikroliter dimuat dipisahkan oleh 15% SDS patch dan kemudian ditransfer ke dalam membran polivinilidena di fluorida menggunakan alat transfer basah. Membran kemudian diinkubasi dengan antibodi poliklonal pada kelinci anti-sumotek semalaman pada suhu 4 derajat Celcius dan diikuti dengan 3 kali pencucian selama 10 menit. Kemudian yang tahap selanjutnya yaitu pemurnian protein fuso sumo T9W dan juga pelepasan T9W. Sepernatan kultur ini kemudian dicampur dengan buffer dengan perbandingan 1:4. Konsentrasi protein dievaluasi menggunakan biji Bradford dan konsentrasi elusi optimum digunakan untuk mengelusi sumo T9W. Protein murni sumo T9W ini didialisis semalaman di air pada suhu 4 Celcius. Kemudian tes antimikroba dan hemolitik. Bakteri ditumbuhkan semalaman pada suhu 37 Celcius hingga fase pertengahan log. Dan kemudian diencerkan dalam kaldu Mehlihten. Sel darah merah pada manusia ini dikumpulkan dan kemudian disentrifugasi pada 1000 kali per gram selama 5 menit. Kemudian eritrosit yang diperoleh dicuci 3 kali dan disuspensikan kembali dalam buffer. Kemudian T9W rekombinan ini ditambahkan dengan konsentrasi yang dipilih dan suspensi diinkubasi selama 1 jam pada suhu 7 derajat Celcius. Kemudian hasil yang pertama yaitu konstruksi dan transformasi plasmid pada rekombinan. Fragmen DNA yang mengandung SACB 6 kaliis dan sumo T9W ini disisipkan di antara situs EcoRA1 dan BAMH1 dari PG yang dicerna. Kemudian NS plasmid dan plasmid rekombinan diubah menjadi Bacillus subtilis WB800N. Plasmid rekombinan berhasilkan sebagaimana dikonfirmasi oleh sequencing DNA. Yang kedua yaitu optimalisasi ekspresi dan pemurnian pada sumo T9W. Pada gambar di bawah ini dapat ditunjukkan oleh bakteri Bacillus subtilis WB800 dan PGJ Hisumo T9W. Pengujian ini menunjukkan bahwa maltosa yang berfungsi sebagai penginduksi secara signifikan dapat menghambat pertumbuhan pada Bacillus subtilis WB800N selama 24 jam pasca induksi. Kemudian dapat dilihat pada gambar yang kedua, pada gambar A, hasil tes menunjukkan bahwa sel inang dapat mengeluarkan jumlah tertinggi yaitu sumo T9W setelah suplementasi dengan 500% maltosa. Kemudian pada B yaitu pita pertama muncul pada 12 jam pasca induksi dan hasil protein fusi pun meningkat seiring waktu induksi meningkat hingga waktu selama 36 jam pasca induksi. Kemudian yang C yaitu pada sumo T9W di seluruh sel dan dalam supernatan pada 24 jam juga terdeteksi ditunjukkan bahwa jumlah protein fusi ekstraseluler lebih besar daripada intraseluler protein fusi. Kemudian
Kemudian supernatant dikumpulkan selama 3 setelah induksi dengan 5% maltosa sebagai penginduksi dan dimurnikan dengan kolom resin NTA. Sumo T9W ini dielusi dengan buffer elusi yang mm imidazole. Kemudian konsentrasi imidazole ini meningkat menjadi 200. Sumo T9W ini dimurnikan untuk homogenitas menurut hasil SDS batch. Kemudian hasil NS ini pada sumo T9W yaitu sekitar 32 mg per liter setelah 36 jam pasca induksi. Hasil yang ketiga yaitu pembelahan dan pemurnian T9W rekombinan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, setelah pembelahan oleh sumo protase T9W dilepaskan dari sumo T9. Campuran reaksi pembelahan ini diaplikasikan kembali ke NINTA kolom resin yang mempertahankan tag sumo. Kemudian sumo yang diberi tagnya protase dan sumo T9W yang tidak dibelah hasil akhir ini yaitu T9W rekombinan dengan kemurnian kurang lebih besar 93% yang diperoleh dari kultur sedang. Dan pada gambar ini kita T9W rekombinan sekitar 7 kDa terdeteksi yang menunjukkan defisiasi besar dibandingkan dengan berat molekul teoritis. Karena kelebihan kandungan asam amino polar pada T9W, mobilitasnya pada SDS batch terpengaruh sehingga berat molekul yang tampak memiliki jarak berat molekul. Yaitu selain itu, karena T9W kaya akan hidrofobik asam amino dan muatan positif. Kemudian ia akan cenderung membentuk struktur oligomer pada konsentrasi tinggi dan berat molekul yang nyata adalah biasanya 2-4 kali dari berat molekul teoritis. Kemudian Malditov analisis menunjukkan bahwa puncak utama peptida ini memiliki massa molekul terbesar yaitu 2206,5 Da yang konsisten dengan nilai yang dihitung sebesar 2267,8 Da. Dengan demikian itu ditentukan untuk menjadi protein rekombinan sebagai target T9W. Kemudian aktivitas antimikroba dan hemolitik T9W. Aktivitas antimikroba T9W rekombinan dan T9W sintetik terhadap 4 bakteri gram negatif yaitu E. coli, ATCT 5922, E. coli ATCC K88 dan Estimimurium ATCC 14028 dan Estimimurium C7731 dan 8 bakteri gram positif lainnya. Dapat dilihat pada tabel di samping, yaitu T9W rekombinan dan T9 sintesis menunjukkan aktivitas yang kuat terhadap P. aurigonisa dan mereka juga menunjukkan aktivitas yang lemah terhadap bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. T9W rekombinan tidak menunjukkan aktivitas hemolitik terhadap HRBC bahkan pada 256 mm pada in vitro. Kemudian
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berhasil menggunakan operon dalam pemanfaatan maltosa promotor PGLF untuk mendapatkan T9W rekombinan dengan bioaktivitas pada bakteri Bacillus subtilis. Ini merupakan studi pertama mengenai produksi T9W rekombinan. Hasilnya menunjukkan T9W rekombinan dapat menampilkan aktivitas biologis yang mirip dengan T9W sintesis. Selanjutnya, respon tanggapan terhadap jurnal ini yaitu metode dalam penelitian ini memberikan pendekatan yang ekonomis dan ramah lingkungan untuk memproduksi anti Pseudomonas agen T9W pada Bacillus subtilis. Kemudian jurnal ini juga mudah dipahami dan sudah banyak menyertakan banyak gambar dan tabel dengan hasil penelitian pada berbagai macam parameter analisa. Namun kekurangannya pada jurnal ini yaitu terdapat beberapa metode yang dilakukan, namun hasil yang tidak dicantumkan dalam jurnal sehingga materi dalam jurnal kurang lengkap. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.